Ada orang yang sholat tapi susah meraih kesuksesan. Gagal lagi, gagal lagi. Ada orang yang sholat doanya belum terkabul. Masalahnya apa? Jadi dari sekian yang dijanjikan itu kenapa belum teraih? Ini pun teman-teman sekalian tidak luput dari keterangan Al-Quran. Tidak luput dari jawaban Al-Quran. Bahkan sebelum saya, Anda, kita bertanya, Allah sudah lebih dulu menyampaikan keterangan kepada kita. Ada dua penyebab yang paling utama yang menjadikan seseorang yang menunaikan sholat berpotensi tidak meraih satu atau bahkan lebih di antara keutamaan yang dimaksudkan. Jawaban pertama terdapat dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45, kemudian solusinya ayat 46-nya. Yang kedua, kita temukan di Quran surah ke-29. Di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di awal ayat ke-45-nya. Tuh, sama-sama 45 ayatnya, ya, tapi nanti dengan pemaknaan yang berbeda. Baik, mari kita lihat dengan cepat. Apa penyebab orang sholat berpotensi belum atau tidak meraih apa yang dijanjikan ini? Yang pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 Allah menegaskan. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Dan dengan itu kemudian kau bawa dalam sholat, mintakan solusi kepada Allah. Was-salah, tunaikan sholat, minta solusi kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Namun penting kau sadari, sholat itu tidak mudah engkau lakukan. Awas, hati-hati tuh, ya. Ketika Allah menyandingkan sabar dengan sholat dan membandingkan keduanya, ternyata tingkat kesulitan menunaikan sholat itu lebih dibandingkan dengan sabar. Hati-hati. Artinya kalau orang tidak sabar menunaikan sholat, orang tidak serius menunaikan sholat, itu sulit kemudian akan menunaikannya dengan sempurna. Jadi lebih mudah dalam bandingan Al-Quran, lebih mudah kita belajar berikhtiar untuk sabar dibandingkan kita menyempurnakan untuk menunaikan sholat dengan baik. Kalau kita tidak serius. Nah, tapi Allah tidak berhenti sampai situ. Supaya Anda tidak bertanya, kalau begitu kalau sholatnya berat, kenapa kita diminta menunaikan? Hei, belum selesai ayatnya. Allah berikan jalan supaya sholat ini mudah ditunaikan oleh kita. Tapi kalau Anda nggak ikuti jalannya, tetap akan sulit bagi Anda. Jelas, seperti Anda nggak tahu ilmu sabar. Karena nggak tahu ilmu sabar, susah bersabar. Nggak tahu ilmu sholat, ya susah sholat dengan baik. Maka ayatnya kemudian memberikan penjelasan kepada kita, illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi untuk menjadikan sholat itu termaknai, sholat itu mudah kita tunaikan, sholat itu benar kita tunaikan, kata Al-Quran pertama, tunaikan sholat itu dengan khusyuk. Ini poinnya, khusyuk. Jadi kalau kita ingin meraih keutamaan-keutamaan ini yang dijanjikan, hal-hal yang tadi dimaksudkan, maka syarat pertama kata Allah, tunaikan dengan khusyuk. Kalau nggak khusyuk jadi berat sholatnya. Kalau nggak khusyuk jadi beban sholatnya. Jangankan saat menunaikan sholat, saat dengar azan pun jadi seakan beban. Suara apa ini? Ini kok panggilan tiap hari datang terus? Ya Allah, iman Anda di mana, Cepi? Jadi kalau kita nggak khusyuk susah. Nah, karena itu penyebab yang pertama kalau ada orang belum meraih apa yang dimaksudkan, boleh jadi sholatnya belum khusyuk. Pertanyaan susulannya, bagaimana supaya kita bisa khusyuk sholatnya ya Allah? Bagaimana cara khusyuk yang baik itu? Maka Allah memberikan jalan kepada kita. Jalan pertama langsung di ayat ke-46-nya. Ini poinnya. Perhatikan caranya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu. Wa annahum ilaihi raji'un. Dua. Nah, ini rumus cepat untuk khusyuk dalam sholat. Ya, bagian pertama, rumus cepat untuk khusyuk. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang-orang yang saat akan sholat. Awas, tolong garis bawahi. Ternyata khusyuk itu dimulai fasenya dari sejak akan sholat. Jadi jangan langsung dipahami saat sedang sholat. Ya, karena ternyata kekhusyuan itu, untuk mendatangkan kekhusyuan, fasenya dimulai saat akan sholat. Nah, orang khusyuk ini udah kelihatan saat akan sholat. Bagaimana penampakannya?
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang saat akan menunaikan sholat, dia sudah menyiapkan diri dan merasakan akan menghadap kepada Rabb-Nya.